Jaksa penuntut umum menarik tuntutan 1 tahun penjara terhadap terdakwa Valencia yang marahi suaminya karena mabuk-mabukan. Hal tersebut terungkap pada sidang replik JPU di Pengadilan Negeri Karawang, Selasa, 23 November 2021. Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT adalah suatu perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga, termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis. Keterangan terdakwa bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang di dalam surat tuntutan kami pada pokoknya menolak seluruh keterangan saksi korban. Demikian juga halnya keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang berpihak kepada saksi korban juga tidak dibenarkan oleh terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat, melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 45 ayat 1 junto pasal 45 huruf B Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Membebaskan terdakwa Valencia alias Ningsi Lim, anak dari Suryadi, dari segala jenis tuntutan. 3. Mengatakan barang bukti 1 lembar kutipan akta perkawinan nomor 26 garing A garis datar 1 garing 2000 tanggal 11 Februari 2000 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pontianak. Kemudian 1 lembar asli keterangan dokter dari Siloam Hospital Tertanda tentang dengan Dr. Seri Sertifikat Silitonga tanggal 20 Juli 2020. 6 lembar print out percakapan WhatsApp atas nama Valencia dengan Heri dikembalikan kepada saudara Chan Yung Chin. 2 buah flash disk berwarna putih bermerek Toshiba 60 GB dan 30 GB yang isinya adalah rekaman telepon dengan rekaman CCTV di ruko dikembalikan kepada saudari Valencia. 4. Mengembalikan biaya perkara kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini yang dikemukakan dalam replik penuntut umum atas pledoi dari terdakwa maupun dari penasihat hukum Valencia alias Ningsi Lim, anak dari Suryadi, yang dibacakan dan diserahkan pada hari ini Selasa tanggal 23 November 2021. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum Sahmantan Majelis Jaksa Utama Media. Terima kasih majelis replik kami dan atas lingkungan daerah hukum yang memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasi dan mengawasi alat-alat penyidik dengan memindahkan hierarki, dan pengawasan tersebut dalam ayat 3 Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi tetap melekat sebagaimana dalam diatur dalam pasal 18 ayat 1. Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan. Maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Artinya Jaksa Agung bukan hanya pemimpin tertinggi di institusi kejaksaan, melainkan juga pemimpin tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi manapun yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dan Jaksa Agung juga diberi hak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan maupun penjelasan mengatakan penyampingan perkara dipenuhi dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari azas legalitas demi kepentingan umum. Pasal 36 C adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan azas oportunitas. Hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengaturan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip
single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntut kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut tertinggi negara. Prinsip sistem prosecution system tercermin pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 2004 yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. And the bar, artinya penuntutan harus ada di satu lembaga, yaitu kejaksaan, agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja. Bahwa berdasarkan azas null prosequi, Jaksa Agung demi kepentingan umum dapat menentukan penuntutan suatu perkara baik sebelum maupun selama persidangan, mengakibatkan penuntutan menolak untuk melanjutkan perkara terhadap terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa apa yang dikemukakan di atas bila dihubungkan dengan program Jaksa Agung, salah satu program perkara adalah pendekatan semangat restoratif justice sebagaimana Perjalanan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditujukan pada pelaku, korban, keluarga serta masyarakat atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta jalan penyelesaian dan pertanggungjawaban pelaku dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Restoratif justice sebagai proses pencapaian keadilan dengan jalan kesepahaman antara kedua belah pihak yang bertikai dengan syarat-syarat harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Perjalanan Nomor 15 tahun 2020